pertama dengan para bupati, tentunya saya menyiapkan tugas fungsi bupati sebagai kepala daerah, satu jabatan yang strategis dan yang dalam waktu dekat ini tentu yang disampaikan Bapak Presiden kemarin saya berikan satu stressing kesiapan daerah untuk tetap melakukan terutama yang paling dasar ketahanan pangan dan energi dan dukungan kepada ekonomi daerah mulai dari UKM dan sebagainya. Kemudian yang kedua, sikap dan tugas pemerintah daerah di dalam rangka menyongsong Pilpres Wapres, terutama terkait dengan pemutakhiran data pemilih yang dijalankan oleh KPU. Sesuai dengan ketentuan Perpres 2 dan 2004, pemerintah daerah dibenarkan untuk membantu mendukung KPU sesuai dengan tataran masing-masing, terutama di dalam rangka waktu dekat ini mendukung pemutakhiran data pemilih. Dari sisi sosialisasi, saya mintakan mereka juga memberikan sosialisasi yang benar kepada rakyat setempat. Kemudian dari sisi dukungan perangkat pemerintahan yang ada di tingkat kelurahan dan desa, RT RW, untuk bisa mendukung PPS dan petugas pemutakhiran data pemilih yang waktu pelaksanaan pemutakhiran ini selama 1 bulan terhitung 10 April dan 10 Mei. Sorotan dari beberapa pakar sesuai dengan bidang masing-masing. Itulah yang kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan langkah dari Departemen Negeri dan langkah mensukseskan golongan bangsa bisa lebih menguat. Beberapa minggu lalu Presiden meminta Mendagri untuk melakukan komunikasi dengan KPU terkait dengan untuk mengantisipasi kemungkinan terlambatnya rekapitulasi penghitungan suara. Apa yang sudah dilakukan oleh Mendagri untuk menjalin komunikasi dengan KPU? Dalam rapat kerja bersama KPU kita telah langsung lakukan. Yang terutama masalah IT ini memang koridornya lebih pada Departemen Kominfo. Saya temukan antara Kominfo dengan Departemen Dalam Negeri bersama dengan KPU, yang intinya konkret adalah beberapa kekurangan mungkin dari sisi tenaga operator dan sebagainya sumber daya manusia. Maka kalau mau diperlukan pendayagunaan dari lingkungan masyarakat, silahkan diambil. Banyak masyarakat IT yang juga ingin memberikan kontribusi, tapi tetap semuanya atas kendali dari KPU itu sendiri, karena KPU juga punya tugas dan wewenang itu. Yang kedua, berikan pengetahuan yang utuh atau asosiasi yang utuh. Kalau memang IT-nya terlambat, sekarang menggunakan hasil penghitungan manual yang dilaksanakan oleh KPU di provinsi, juga diberikan satu penjelasan yang transparan. Yang penting bahwa apa yang dilakukan KPU itu disosialisasikan sehingga masyarakat tidak mempunyai interpretasi yang baik. Kemudian sekarang ini di dalam rangka proses pemutakhiran data pemilih untuk Pilpres Wapres, saya katakan sekali lagi, silakan berkoordinasi dengan daerah. Kemudian saya juga tetap menjaga supaya KPUD-nya yang paling depan, KPUD-nya terutama yang akan memainkan data-data itu, memasukkan data elektronik ini juga memasukkan dengan benar. Pemutakhiran data DPT yang ada ke depan untuk Pilpres ini harus benar-benar dilakukan dengan baik. Jangan sampai salah masuk, karena ini betul-betul jadi domainnya dari KPU. Kita menjalankan dukungan dan kita telah memberikan satu dukungan yang semaksimal mungkin sampai dengan edaran kemarin itu. Mudah-mudahan itu bisa membantu proses masukan IT. Kita cermati kekurangan kemarin, kemudian kita rumuskan untuk ke depan Pilpres Wapres, terutama pada waktu entry data. Itu menjadi satu perhatian kita bersama. Kita tidak masuk, tidak mencampuri, tapi kita berikan. Konfirmasi berarti ini untuk mempertegas pernyataan Bapak tadi gitu yang menyatakan bahwa sebenarnya carut marut dalam pemilu kemarin itu sebenarnya tidak bisa dinyatakan sebagai kesalahan pemerintah, tapi murni hanya kesalahan KPU. Saya tidak katakan murni kesalahan siapa, Mbak. Mari kita baca pemilu dengan utuh. Pemilu 2004 berbeda dengan 2009. Proses penyelenggaraannya juga berbeda, karena tegas dari Undang-Undang 22E dikatakan apa? KPU adalah satu institusi yang independen, mandiri, dan bisa tetap. Tetapi kita juga tahu bahwa proses berjalan KPU juga tidak sendiri. Perubahan Undang-Undang Politik 10 juga merupakan satu hal yang sangat mendasar. Mari kita selalu berpikir jernih. Ada kesalahan, ada kekurangan, kita tutup bersama. Kalau saya seperti itu, karena kalau mencari kesalahan salah siapa? Kalau saya prosedurnya tentunya ada bagian masing-masing. Tetapi kalau ditemukan pelanggaran, silakan dituntaskan secara hukum. Ini yang saya katakan berkali-kali begitu.
kita tidak pernah menyalahkan satu dengan yang lain. Institusi ini kita hormati, institusi ini kita dukung, dan langkah pemerintah seperti ini. Kalau pemerintah disalahkan, di mana salahnya? Itu juga merupakan salah. Kalau ada pelanggaran pemerintah, tolong tunjukkan di mana, selesaikan salah. Ini sikap yang harus kita miliki untuk melihat ini sesuatu dengan jernih. Pemerintah tidak pernah melakukan menuduh salah-salah sini. Semuanya karena memang prosesnya juga panjang. Undang-undang berjalan, ada perubahan putusan MK. Suasana juga demikian. Nah, inilah merupakan satu hal yang menjadi pelajaran kita bersama. Ini juga saya sampaikan pada para pakar agar supaya dicermati. Jangan kita terlalu cepat menuduh siapa yang salah. Kalau proses DP4 sejak awal juga kita sudah rumuskan dengan jernih. Para bupati wali kota ingat sejak 2004 daftar penduduk ini sudah kita mulai keluar. Itulah sebabnya kalau kita mau mengatakan benarnya, yang mungkin kata benar pemerintah ada kurangnya, ya silakan aja. KPU benar juga dalam koridor mereka ada kurangnya kita sebenarnya. Saya lebih bersifat dan berligas sebenarnya. Terkait dengan penggunaan IT dalam penggunaan DPS Pilpres, itu kan kita lihat pada saat pemutahiran tabulasi nasional kemarin itu juga menggunakan IT, menggunakan sistem ICR, dan ternyata banyak kelemahan di tingkatan operasional di lapangan. Nah ini apakah pemerintah juga sudah memberikan stressing kepada KPU yang benar-benar berhati-hati pelaksanaan entry data ini? Dan teknisnya seperti apa? Masalah teknis itu ada pada Departemen Kominfo, tapi stressing masalah pewaspadaan sistem itu juga merupakan catatan kita. Komunikasi kita dengan Kominfo silahkan, tenaga Kominfo juga diberikan supervisi silahkan. Saya tidak akan masuk dalam konteks itu, tetapi yang jelas pewaspadaan kita lakukan. Sekarang ini pun juga banyak harapan dari masyarakat. Kemarin waktu kontrol di Palembang, kita cek di sana data sana. Ada data yang kadang-kadang tidak sama dengan data DPT. Padahal DP4 dulu ada pengelompokan kakaknya ada, jumlah kakaknya ada. Tapi bahwa DPT masuk dalam abjad saja. Ini merupakan satu hal yang perlu kita lakukan kalau memang KPU mampu dan bisa. Dengan demikian kita harapkan masukan-masukan ini juga dicerna oleh KPU, kewaspadaan dicerna KPU, tetapi koridornya tetap ada. Terakhir, Pak Mendagri, kemarin Pak Departemen Keuangan mengumumkan sisa lebih penggunaan anggaran daerah atau SILPA tahun 2008 itu sampai 51 triliun Pak, naik dibanding tahun 2007. Nah ini ditempatkan oleh daerah di surat utang negara Pak. Nah itu tentunya ini kan tidak kondusif Pak, apalagi di tengah peran daerah dalam mengatasi krisis Pak. Nah mungkin dari pemerintah pusat, dari Pak Mendagri, apa Pak himbauan atau anjuran ke daerah? Kalau saya katakan, karena sistem keuangan juga dengan pelaksanaan anggarannya juga belum tentu semua pas, ini yang menjadi catatan kita. Saya tidak akan membuka rinciannya berapa di mana, karena ada proses yang bisa berlanjut dan sebagainya. Tapi yang jelas, kalau dari sisi pemerintah daerah, saya telah menyampaikan beberapa catatan. Pertama, ketepatan waktu penyusunan APBD. Yang kedua, keleluasaan yang sudah ada dalam DIPA untuk digunakan sebagai bahan acuan lelang juga bisa digunakan. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas. Ini merupakan satu aturan teknis tersendiri. Karena rambu-rambu ini juga tidak boleh dilanggar untuk menggunakan anggaran tanpa dengan persetujuan berlaku. Nah, saya berharap di dalam rangka menjabarkan inilah pemerintah daerah yang bisa mempercepat dengan cara. Saya sendiri di Departemen Dalam Negeri juga hampir saja terlambat. Contoh departemen saya, karena PNPM itu adalah berada di kabupaten kota. Pada bulan September, saya baru 53% terserah. Tetapi karena prosesnya dari bawah itu merupakan perencanaan oleh masyarakat, waktunya panjang. Setelah itu naik, baru kemudian kita luncurkan karena merupakan prioritas. Jadi dengan demikian, satu sistem itu bisa plus minusnya banyak, tetapi yang jelas bahwa kita aturan sistem juga kita pedoman. Yang paling cepat adalah penyesuaian APBD, kemudian perencanaan cepat, terutama dari sisi pelelangan waktu fisik dengan memperdomani di mana. Jadi yang sementara kita lakukan dan selalu sampaikan pada waktu musrembang di DPT. Pak, terakhir Pak, sejauh mana nanti pemerintah akan membantu untuk pemutahiran DPT untuk Pilpres nanti? Yang jelas sekarang kita memerintahkan Bupati Wali Kota dan Gubernur untuk perangkat pemerintahan di bawah itu membantu BPDB. Saya juga menyampaikan dukungan daerah supaya juga mensosialisasikan pada masyarakat. Pengumuman DPS yang nanti tanggal 11 sampai tanggal 18 Mei itu jangan hanya di kelurahan saja. Kalau perlu di TPS-TPS, di tempat RT-RT mereka berada. Dengan demikian saya berharap betul-betul pada masyarakat juga ada imbal baliknya.
pengumuman ini bukan berarti harga mati atau sudah final. Masih ada pencocokan selama kurang lebih hampir 1 bulan. Itu digunakan bagi mereka yang belum masuk saja. Yang kedua, yang paling penting sekali seperti yang saya katakan dari salah satu rekan wartawan tadi, memasukkan data manual yang membersihkan TPT, kemudian menambahkan mereka yang belum terdaftar ke dalam program ID, itu menjadi kewaspadaan. Jangan sampai keliru. Karena ini wewenangnya KPU, saya nggak boleh masuk sana. Kepala Dinas Kependudukan saya kemarin banyak yang diminta untuk memasukkan ini, tapi jangan. Ini bukan tugas saya. Kalau kita supervisi silakan. Mereka tentu punya perangkat, kita memberikan supervisi. Itu saja. Bantuan hanya diberikan sejauh KPU meminta. Bantuan itu memang sudah kita siapkan, KPU sudah meminta. Kalau tanpa bantuan tanpa permintaan KPU tidak bisa dilaksanakan. Jadi kita tetap dalam koridor, kita tidak boleh membiarkan, tapi juga tidak boleh mengintervensi. Itu yang pedoman saya pedoman. Ya, terima kasih. Saya langsung ke sana. Dia tunggu. Dia dalam menikah.